Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Yang masih puasa tetap semangat puasanya ya. Di sini saya Ani Hakim dengan NIM 2319028, perwakilan dari kelompok 7 Manajemen Laboratorium, akan menjelaskan materi tentang pengenalan penggunaan virtual laboratorium, penyusunan petunjuk, dan laporan praktikum. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok 7, yaitu ada Dia Hafidah Indriati dengan NIM 2319010, Umi Latifah 2319024, Salsabila Kotrin Nada 2319025, Syifa Nur Safitri 2319027, Ani Hakim 2319028, dan ada Ilah Hayati Muflihah dengan NIM 2319030. Cakupan pembahasan pada tema kali ini, yang pertama ada pengenalan penggunaan virtual laboratorium dalam pembelajaran, yang kedua ada petunjuk praktikum, dan yang ketiga ada laporan praktikum. Yang pertama ada pengenalan penggunaan virtual laboratorium dalam pembelajaran. Sebelumnya, virtual laboratori adalah serangkaian alat elektronik atau laboratorium maya berbasis komputer interaktif yang mengintegrasikan berbagai komponen media dalam bentuk teks, gambar, animasi, suara, dan video untuk melakukan kerjasama jarak jauh dan aktivitas lainnya. Komponen tersebut merupakan penggabungan simulasi sebuah proses percobaan yang dapat dijalankan melalui internet atau CD-ROM. Simulasi ini dirancang untuk mengajak siswa ke keadaan kehidupan nyata sains, mengalami aktivitas hands-on, berpikir tingkat tinggi, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Virtual laboratori ini merupakan suatu pendekatan yang efektif untuk memahami percobaan dan dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa tanpa melakukan kegiatan langsung di laboratorium. Cocok untuk pembelajaran pada saat ini. Pembelajaran dengan virtual laboratori ini juga menjadi penghubung antara teori dan praktik yang mampu mengubah pembelajaran pasif menuju pembelajaran aktif dan merangsang siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Virtual laboratori ini termasuk dalam benda tiruan atau pengamatan. Benda tiruan yang dimaksud berupa media berbasis komputer yang memuat tiruan simulasi praktikum pokok bahas tertentu yang sulit dilakukan melalui pengalaman langsung atau konstruksi yang abstrak, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman yang konkret. Virtual laboratori memiliki tujuan pembelajaran dengan kategori tinggi dalam prosedur belajar sebagai media program instruction yang menggunakan komputer untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan-latihan, dan mengetes kemajuan belajar siswa. Namun, program instruction ini memiliki kategori rendah apabila digunakan untuk menyampaikan persepsi motorik. Selain mengutamakan tujuan prosedur, belajar desain virtual laboratori ini dibuat untuk mengenalkan metode ilmiah dalam prosedur belajar sains dari laboratorium nyata ke laboratorium maya. Yang kedua ada petunjuk praktikum. Praktikum merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran teori yang bertujuan agar peserta didik mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakannya di keadaan nyata. Metode praktikum adalah cara penyajian pelajaran kepada peserta didik untuk melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sesuatu yang dipelajarinya. Melalui praktikum, peserta didik dapat memiliki banyak pengalaman baik berupa pengamatan langsung atau bahkan melakukan percobaan sendiri dengan objek tertentu.
untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif terhadap belajar dan berusaha menemukan konsep sendiri dalam proses pembelajaran, yaitu dengan kegiatan praktikum. Salah satu hal yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan praktikum adalah penuntun praktikum. Penuntun praktikum ini digunakan sebagai instruksi atau informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan dengan maksud agar peserta didik dapat bekerja mandiri secara individual atau berkelompok dalam melangsungkan prosedur percobaan atau eksperimen untuk mencapai tujuan percobaan. Penuntun praktikum merupakan sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami dan dapat dipelajari secara mandiri tanpa membutuhkan fasilitator, dan penuntun praktikum juga dapat digunakan sesuai dengan kecepatan belajar siswa. Menurut Dikmenjur, pengembangan penuntut praktikum harus memperhatikan karakteristik yang diperlukan sebagai penuntun praktikum. Karakteristik dalam penuntun praktikum yaitu yang pertama ada self-instruction. Karakteristik ini penting dalam penuntun praktikum. Dengan karakter tersebut memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Yang kedua, self-contained. Dikatakan self-contained bila seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam penuntun praktikum tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran secara tuntas. Yang ketiga ada stand alone atau berdiri sendiri. Stand alone merupakan karakteristik penuntun praktikum yang tidak tergantung pada bahan ajar atau media lain. Yang keempat, adaptif. Dikatakan adaptif jika penuntun praktikum tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara fleksibel atau luas. Dan yang kelima, ada bersahabat atau akrab, user-friendly. Sifat user-friendly ini dapat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Yang kedua juga ada langkah-langkah penyusunan penuntun praktikum. Langkah-langkah penyusunan penuntun praktikum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada merumuskan sejumlah tujuan secara jelas spesifik. Yang kedua, urutan tujuan itu yang menentukan langkah-langkah yang diikuti dalam praktikum. Yang ketiga ada tes diagnostik. Yang keempat, kegiatan-kegiatan belajar direncanakan untuk membantu dan membimbing peserta didik agar mencapai kompetensi yang sudah dirumuskan dalam tujuan. Yang kelima ada menyusun post-test untuk mengukur hasil peserta didik. Dan yang ketiga ada kegiatan praktikum. Tujuan dari kegiatan praktikum di laboratorium antara lain merencanakan dan melaksanakan kerja laboratorium, mengembangkan keterampilan pengamatan, manipulasi, instrumentasi, dan preparatif, memperoleh pengetahuan kimia, merangsang pikiran dengan menafsirkan eksperimen, mengenalkan ketelitian dan keterbatasan kerja laboratorium, merekam secara cermat dan mengkomunikasikan hasil secara jelas, dan yang terakhir ada mengembangkan tanggung jawab perorangan dan reliabilitas dalam pelaksanaan eksperimen. Dan pembahasan yang terakhir ada laporan praktikum. Laporan praktikum merupakan salah satu bentuk penulisan laporan berdasarkan kegiatan praktikum baik dilakukan pada tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Dalam penulisan laporan praktikum, ada beberapa kaidah dan format yang berlaku yang harus disesuaikan, seperti pemilihan kata, penyajian data, dan sumber-sumber yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Berikut langkah-langkah menulis laporan praktikum yang baik dan benar antara lain. Yang pertama harus ada cover dan judul laporan. Yang kedua kata pengantar dan daftar isi. Yang ketiga pendahuluan. Yang keempat, studi literatur.
Studi literatur ini berfungsi untuk memberikan dasar atas sumber penulisan laporan dan menyampaikan pembahasan di dalam laporan agar laporan dinilai sebagai suatu karya ilmiah, karya tulis ilmiah dan memiliki sumber rujukan yang dapat dipercaya. Yang kelima ada pembahasan. Pembahasan ini merupakan inti dari laporan itu sendiri. Titik isinya adalah kegiatan dan hasil analisis atau eksperimen yang dilakukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dalam pembahasan juga dilakukan analisis data sehingga menghasilkan kesimpulan sementara atau hipotesis. Yang keenam ada penutup dan kesimpulan. Selain kesimpulan, praktikum juga perlu memberikan saran yang bersifat membangun. Titik kritik atau saran juga berisi kekurangan dari laporan yang diharapkan bisa diperbaiki. Yang keenam ada daftar pustaka atau sumber dan referensi yang dikutip di setiap pernyataan pada bagian daftar pustaka. Yang terakhir ada lampiran. Lampiran ini menjadi bagian terakhir dari sebuah laporan praktikum yang berisi pelengkap data yang berbeda atau bukti lain yang memberikan pemahaman yang lebih baik dari materi tertulis. Laporan juga bisa berupa gambar diagram berita, bukti, kuesioner atau dokumentasi dari setiap kegiatan praktikum. Dari semua pembahasan dapat disimpulkan bahwa kegiatan praktikum merupakan kegiatan yang sangat penting bagi peserta didik yang dilakukan bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Virtual laboratorium juga dapat membantu peserta didik agar mengerti dan paham apa yang disampaikan karena lebih interaktif dalam pembelajarannya. Karena praktikum merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk mempraktekkan teori yang ia dapatkan. Salah satu hal yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan praktikum juga adanya penuntun praktikum, karena penuntun praktikum digunakan sebagai instruksi atau informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan, agar peserta didik dapat bekerja mandiri dalam melakukan prosedur percobaan untuk mencapai tujuan percobaan. Setelah melakukan praktikum, pastinya peserta didik diminta untuk membuat laporan praktikum. Dalam penulisan praktikum juga ada sistematika yang harus diperhatikan, yaitu dengan memperhatikan cover, pendahuluan, pembahasan, studi literatur, metode, daftar pustaka, dan lampiran. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.